Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Rismawati Ramdhani di HRTV Official. Di video kali ini saya akan membahas tentang teknik pengintegralan bagian kedua, yaitu integral fungsi trigonometri. Oke, nah saya akan mulai dari yang bagian pertama, yaitu integralnya ini integrannya ya, yaitu berbentuk cos pangkat nx atau sin pangkat nx. Nah, cara menyelesaikannya ini tergantung daripada si nilai n-nya itu sendiri. Ya, jika n-nya ganjil, maka kita perlu menuliskan sin pangkat nx ini sebagai sin x dikali sin pangkat n min 1x. Dan cos pangkat nx juga sama dengan cos x dikali cos pangkat n min 1x. Ya, seperti misalnya sin pangkat 5x itu ya, karena 5 itu adalah bilangan ganjil, maka kita perlu menuliskan sin pangkat 5x ini sebagai sin x dikali sin pangkat 4x, betul. Nah, begitu juga dengan cos pangkat 5x ya. Kita tulis sebagai cos x dikali cos pangkat 4x. Nah, setelah itu ada identitas yang bisa kita gunakan ya, yaitu identitas sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, sedangkan kalau n-nya genap, maka kita menuliskan sin pangkat nx ini sebagai sin pangkat 2x dikali sin pangkat n min 2x. Begitu juga untuk cos pangkat nx ya. Nah, contohnya n-nya 8 misalnya. Jadi kita ingin mencari sin pangkat 8x. Nah, kita tuliskan dia sebagai sin pangkat 2x dikali sin pangkat 6x, betul ya. Sisanya ya, karena 6 ditambah 2 itu 8. Oke. Begitu juga untuk yang cosnya sama ya. Nah, kemudian ada identitas yang kita gunakan dan berbeda dengan identitas yang tadi di di bagian n ganjil gitu ya. Jadi pada saat n-nya genap, identitas yang digunakan itu adalah cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 atau cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Seperti itu ya. Cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 atau cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, nanti ini akan digunakan tergantung daripada soalnya gitu. Bisa jadi nanti kita gunakan yang atas, bisa jadi juga yang bawah gitu ya. Tergantung kebutuhan nanti ya. Oke, saya akan berikan contoh soalnya. Oke, nah sekarang contoh yang pertama adalah kita akan menghitung integral dari sin pangkat 3x dx. Oke, apa yang pertama kali kita lihat? Pangkatnya ya, nilai dari pangkatnya. Pangkatnya adalah 3, maka pangkat ini genap, pangkat ini ganjil ya. Maka kita akan gunakan yang kasus pertama tadi ya, yaitu sin pangkat 3x ini kita tulis sebagai sin x dikali sin pangkat 2x ya. Lalu setelah ini apa yang kita lakukan? Setelah kita menuliskan sin pangkat 3x sebagai sin x dikali sin pangkat 2x, maka kita gunakan identitas. Nah, ingat gak identitasnya apa? Nah, identitas untuk yang ganjil itu yang paling gampang, karena ini paling sering kita temui ya. Identitasnya adalah sin pangkat 2x plus cos pangkat 2x sama dengan 1. Nah, dari identitas ini kita akan menentukan nilai sin pangkat 2x ya, sehingga sin pangkat 2x ini dituliskan dalam cos x gitu. Nah, jadi dari identitas ini sin pangkat 2x plus cos pangkat 2x sama dengan 1, kita tentukan sin pangkat 2x-nya berapa. Nah, sin pangkat 2x-nya adalah 1 min cos pangkat 2x ya, dengan cara mengubah cos pangkat 2x yang awalnya di ruas kiri kita kita pindahkan ke ruas kanan seperti itu. Nah, oke, jadi si persamaan terakhir ini sin pangkat 2x sama dengan 1 min cos pangkat 2x ini kita akan substitusikan ke integral yang di sebelah kiri. Nah, oke, di situ saya pertama-tama saya ubah dulu posisi dari sin pangkat 2x dengan sin x-nya, saya tukar posisi ya, jadi dikomutatifkan gitu. Jadi saya tulis integral dari sin pangkat 3x dx ini sama dengan integral dari sin pangkat 2x dikali sin x dx. Kenapa? Karena nanti sin x dx ini akan menjadi satu kesatuan gitu.
Oke, sekarang kita substitusikan nilai dari sin pangkat 2x sama dengan 1 min cos pangkat 2x yang sudah kita peroleh dari identitas ya ke integral yang diberikan di sebelah kiri ya, sehingga di sebelah kiri pada persamaan tersebut di baris ketiga kita dapatkan 1 min cos pangkat 2x untuk mengganti nilai sin pangkat 2x ya. Oke, jadi di baris ketiga saya dapatkan integral dari 1 min cos pangkat 2x dikali sin x dx. Lalu sin x dx ini kita ubah dalam bentuk d cos x. Tapi bagaimana caranya gitu? Kenapa kita harus ubah itu? Agar nanti lebih mudah menghitung integralnya gitu ya. Karena nanti di dalamnya ini hanya memuat cos x saja gitu ya, si fungsinya ini. Nah, lalu bagaimana kita mengubah sin x dx ini menjadi d cos x? Nah, ya, d cos x per dx itu artinya kita menurunkan cos x terhadap x, yaitu min sin x. Oke, kita tinggal pindahkan ruas dx ke ruas kanan, kita akan dapatkan d cos x sama dengan min sin x dx. Nah, perhatikan di soal, dia itu adalah sin x dx gitu ya. Maka sin x dx ini menjadi min d cos x. Sudah, kalau gitu kita substitusikan nilai sin x dx sama dengan min d cos x ke dalam integral yang tadi. Setelah ini apa yang kita lakukan? Setelah ini kita tinggal integralkan dia tapi terhadap cos x, teman-teman ya. Jadi biasanya kan kita mengintegralkan itu terhadap x dx gitu, tapi di sini d cos x gitu ya. Kalau kita memang lebih mudah menghitungnya dengan dx gitu ya, kita tinggal menggantikan saja semua integran yang muncul yang berbentuk cos x, kita ganti cos x-nya dengan x gitu. Kita bayangkan aja gitu, kita bayangkan si cos x ini kita gambarkan dia jadi x gitu, sehingga si si integral ini menjadi integral dari 1 min x kuadrat dx kan, seperti itu. Nah, itu kan sangat mudah sekali menghitungnya ya. Integral dari 1 min x kuadrat dx itu apa? Berarti kan integral 1 dikurang integral x kuadrat dx ya. Nah, integral 1 terhadap dx terhadap x itu adalah x ya. Sedangkan x kuadrat diintegralkan terhadap x hasilnya adalah sepertiga x pangkat 3 gitu. Jadi integral dari 1 min x kuadrat dx sama dengan 1 min sepertiga sama dengan x min sepertiga x pangkat 3 plus c gitu ya. Lalu setelah itu kembalikan lagi, karena x-nya itu bukan x tapi sebetulnya dia cos x gitu. Jadi kita kembalikan lagi ya, kita bentuk x-nya, kita balikan lagi setiap yang muncul setiap nilai x yang muncul kita ubah lagi dia menjadi cos x gitu. Jadi integral dari 1 min cos kuadrat x d cos x adalah cos x ya min sepertiga cos pangkat 3x plus c gitu ya. Oke, jadi kita sederhanakan lagi bentuknya, kita hilangkan kurungnya ya. Jadi dia menjadi plus atau positif sepertiga cos pangkat 3x min cos x plus c besar. C besar ini adalah minus dari c kecil tadi ya, kayak gitu. Oke, ini hasilnya seperti ini. Kita sudah selesai menyelesaikan integral dari sin pangkat 3x dx. Nah, sekarang bagaimana kalau pangkatnya genap? Saya akan berikan contohnya. Oke, sekarang saya berikan contoh ketika pangkatnya bernilai genap gitu ya. Nah, misalnya kita ingin menghitung integral dari sin pangkat 4x dx. Ingat, kalau genap maka kita bentuk integral sin pangkat nx ini kita ubah menjadi integral dari sin pangkat 2x dikali sin pangkat n min 2x ya. Sehingga karena di sini n adalah 4, maka sin pangkat 4x dx ini berubah menjadi sin pangkat 2x dikali sisanya, yaitu sin pangkat 2x lagi ya. Jadi sekali lagi integral sin pangkat 4x dx sama dengan integral dari sin pangkat 2x dikali sin pangkat 2x dx. Nah, setelah itu kita gunakan identitas yang lain yang berbeda ya. Tadi ada dua identitas yang bisa digunakan di sini, yaitu cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 atau cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, tergantung dari mana yang kita perlukan. Nah, perhatikan di sini nilai integrannya itu adalah sin pangkat 2x. Berarti kita yang dibutuhkan adalah identitas yang bagian kedua ya. Oke, jadi kita fokus ke identitas bagian kedua, yaitu cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Oke, kita sederhanakan karena kita akan
menentukan sin kuadrat X-nya gitu. Kita akan mencari sin kuadrat X-nya apa. Oke, sehingga dari cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X ini kita pindahkan ruas si 2 sin kuadrat X-nya ke ruas kiri menjadi 2 sin kuadrat X. Sedangkan di ruas kanan dia menjadi 1 min cos 2X. Nah, lalu sederhanakan lagi sampai kita mendapatkan sin kuadrat X ya. Jadi kedua ruas dibagi 2 ya. Sehingga kita dapatkan sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X per 2. Nah, substitusikan nilai sin kuadrat X ini ke setiap sin kuadrat X yang muncul di integran tadi gitu ya. Jadi kita dapatkan, balik lagi ke bagian kiri ya, kita dapatkan di baris keduanya integral dari 1 min cos 2X per 2 dikali 1 min cos 2X per 2 dx ya. Ini diperoleh dengan mensubstitusikan nilai sin kuadrat X yang sudah kita peroleh tadi. Nah, yang ini disederhanakan ya, dikalikan aja, berarti atas dikali atas, kiri bawah dikali bawah gitu ya. Jadi kita dapatkan 1 min 2 cos 2x ditambah cos kuadrat dari 2x per 4 gitu ya. Nah, ini sederhanakan lagi, yaitu si masing-masing sukunya dari penjumlahannya kita pisah-pisahkan gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah integral dari 1/4 dx ya. Terus berikutnya setelah 1/4 ada 2 cos 2x per 4 ya. Dan kita sederhanakan menjadi setengah cos 2x dx. Lalu terakhir ini ada 1/4 cos kuadrat 2x ya. Jadi integral dari 1/4 cos kuadrat 2x dx. Nah, lalu kita integralkan masing-masing bagian. Di bagian pertama nggak ada masalah ya. Di bagian kedua yang min setengah cos 2x juga nggak ada masalah. Nah, yang terakhir nih masih ada pangkat nih, masih ada cos kuadrat 2x gitu. Nah, gimana caranya? Kembalikan lagi ke soal yang tadi, ke identitas yang tadi. Oke, kita gunakan identitas yang pertama yaitu cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1. Kenapa bagian pertama? Karena di sini muncul cos kuadrat gitu dan kita akan mengubah cos kuadrat itu gitu kan. Nah, oke, jadi dari sini kita sederhanakan ya, pindah-pindah ruas dan lain sebagainya ya. Maka nanti kita akan dapatkan saya akan urutkan dulu satu persatu, saya jelaskan secara detail. Jadi dari identitas ini menyebutkan bahwa cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1. Lalu satunya kita pindah ruas ke kiri, jadi cos 2x plus 1 sama dengan 2 cos kuadrat x. Maka cos kuadrat x itu akan sama dengan 1 plus cos 2x per 2 gitu ya. Nah, tapi di soal itu bukan cos kuadrat x tapi cos kuadrat 2x. Ya, itu berarti sangat mudah juga. Kita tinggal mensubstitusikan nilai 2x ke dalam x yang muncul di setiap bagian dari persamaan di sebelah kanan ini gitu. Jadi nanti cos kuadrat 2x sama dengan 1 plus cos 4x per 2 ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan lagi ya. Bagian pertama kedua belum diapa-apakan, masih sama seperti itu. Tinggal yang terakhir yang barusan kita dapatkan nilai yang sederhananya kita sederhanakan lagi. Jadi di sini ada 1/4 dikali 1 plus cos 4x per 2 dx. 1 plus cos 4x per 2 ini diperoleh dari cos kuadrat 2x ya, yang kita peroleh nilainya dari identitas yang kedua tadi. Oke, kita sederhanakan bagian ketiga ini. Jadi 1/4 dikali setengah kita pisahkan jadi 1/8 dx. Kemudian yang bagian keduanya 1/4 dikali cos 4x per 2 kita pisahkan lagi, dia menjadi 1/8 cos 4x. Oke, udah seperti ini, udah mudah ya. Habis itu kita tinggal selesaikan satu persatu ya. Integral dari 1/4 dx adalah 1/4x. Nah, sekarang integral dari setengah cos 2x. Nah, cos 2x ini sangat mudah juga teman-teman. Jadi menghitungnya tinggal tapi banyak yang mengabaikan nilai 2x ini sebetulnya. Kadang cos 2x langsung dihitung sebagai integralnya adalah sin 2x, padahal si 2 ini harus muncul sebagai pembagi gitu ya. Jadi sebetulnya integral dari cos 2x itu adalah setengah dari cos 2x gitu. Setengah dari sin 2x gitu. Jadi yang bagian kedua ini integral dari setengah cos 2x dx ini sama dengan setengah dari setengah sin 2x gitu. Ya. Oke, selanjutnya 1/8 dx integralnya adalah 1/8x. Kemudian 1/8 cos x, integral dari 1/8 cos 4x dx adalah 1/8 dikali integral dari cos 4x dx itu apa? Tadi saya bilang yaitu 1/4 ya. Jadi si 4 ini menjadi pembagi nanti. Jadi 1/4 dikali sin 4x plus c.
Oke, jadi kita sederhanakan lagi dengan bentuk yang paling sederhana. Jadi dia menjadi 1/4x sama 1/8x nya saya gabungkan dulu di depan. Jadi dia adalah 3/8x. Lalu dikurang 1/4 dikali 1/2 dikali 1/2 sin 2x itu adalah 1/4 sin 2x. Dan terakhir ditambah 1/32 sin 4x plus c. Ya, jadi sekali lagi dengan demikian integral dari sin pangkat 4x dx sama dengan 3/8x min 1/4 sin 2x plus 1/32 sin 4x plus c. Baik, seperti itu ya. Oke, sekarang bentuk kedua ya dari bentuk integral fungsi trigonometri yaitu integral dari sin pangkat mx kali cos pangkat nx dx gitu. Jadi kalau yang di bentuk pertama tadi hanya salah satunya saja integral dari sin pangkat nx atau integral dari cos pangkat nx. Nah, kalau di bentuk kedua ini ada perkalian dari keduanya gitu. Nah, ini juga sama pada prinsipnya penyelesaiannya tergantung dari si m atau n-nya apakah ganjil atau genap gitu. Nah, karena ada dua pangkat yang muncul di sini ya gitu, maka nanti kita akan melihat keduanya gitu. Nah, kalau ada salah satu yang ganjil di antara m dan n ini ya, atau dua-duanya ganjil gitu ya, maka nanti sama seperti yang pada kasus pertama kita tuliskan dia dalam, misalnya kalau yang munculnya adalah sin m-nya gitu yang ganjil, maka si sin-nya sin pangkat mx-nya kita tulis sebagai sin x dikali sin pangkat m min 1x. Begitu juga untuk yang cos n pangkat nx ya. Kalau n-nya ganjil maka cos pangkat nx ini kita tulis sebagai cos x dikali cos pangkat n min 1x. Nah, lalu setelah itu sama seperti yang awal tadi kita gunakan identitas, yaitu sin kuadrat x plus cos kuadrat x min 1. Nah, sedangkan kalau keduanya genap ya, maka sekarang kita tulis sin m pangkat mx dan cos pangkat nx ini menjadi jumlah suku-suku dalam kosinus. Nah, dan kita gunakan identitas yang bagian kedua tadi ya. Jadi sama seperti contoh yang kedua tadi itu, ketika n-nya genap gitu ya, pada akhirnya dia muncul suku-sukunya itu dalam suku kosinus semua gitu. Jadi kita mengganti sin maupun cos yang muncul itu dalam bentuk cos semuanya, dan untuk mendapatkan si cos tadi itu kita gunakannya identitas yang ini, yaitu cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 atau cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, sekarang saya berikan contohnya. Nah, sekarang contohnya adalah tentukan integral dari sin pangkat 3x cos pangkat 2x. Nah, di sini ternyata ada yang ganjil ya, yaitu si sin pangkat 3x. Itu pangkatnya ganjil. Maka kita gunakan cara yang pertama ya. Jadi sin pangkat 3x ini kita ubah menjadi sin pangkat 2x dikali sin x. Kemudian di sini muncul sin x dx yang saya dituliskan di akhir, memang di bagian akhir dari integrannya si sin x ini, karena memang dia akan disatukan dengan dx. Jadi sin x dx ini kemudian sama seperti pada contoh di nomor 1 tadi, kita akan ubah sin x dx ini menjadi min d cos x gitu. Caranya udah dibahas tadi di awal ya. Nah, oke. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, perhatikan juga di sini muncul sin kuadrat x yang kita juga akan ubah dia menjadi bentuk cos, yaitu dengan menggunakan identitas yang pertama ya, dimana sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x, sehingga integral ini akan menjadi min integral 1 min cos kuadrat x dikali cos kuadrat x d cos x. Nah, lalu kita sederhanakan perkalian dari 1 min cos kuadrat x dengan cos kuadrat x ya, kita selesaikan perkaliannya menjadi cos kuadrat x min cos pangkat 4x gitu ya. Jadi integral ini menjadi min integral dari cos pangkat 2x min cos pangkat 4x d cos x. Sama seperti tadi ketika di sini d cos x gitu ya, kita bisa anggap dia seperti dx dan kita anggap semua cos x yang muncul menjadi x gitu ya. Jadi ini tuh kita bisa membayangkan integral ini menjadi menjadi min integral x kuadrat min x pangkat 4 dx gitu. Integral dari x pangkat 2 itu adalah 1/3 x pangkat 3, sedangkan integral dari x pangkat 4 adalah 1/5 x pangkat 5
5 ya. Jadi integral dari min integral dari cos pangkat 2x min cos pangkat 4x di cos x itu sama dengan min 1/3 cos pangkat 3x plus 1/5 cos pangkat 5x plus c. Saya pindahkan yang minusnya ke bagian kedua ya. Jadi dia akan sama dengan 1/5 cos pangkat 5x min 1/3 cos pangkat 3x plus c. Oke, nah selanjutnya sekarang contoh yang kedua dari dari bentuk kedua ini ya, yaitu tentukan integral dari sin pangkat 2x kali cos pangkat 2x dx. Ingat di sini pangkatnya yang muncul adalah semuanya bernilai genap, maka caranya adalah kita mengubah semuanya menjadi berbentuk cos x ya tanpa muncul sin x gitu ya, dengan menggunakan identitas yang kedua dan ketiga tadi ya, yaitu sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x per 2 dan cos kuadrat x sama dengan 1 plus cos 2x per 2 ya. Jadi integral sin kuadrat x kali cos kuadrat x dx sama dengan integral dari 1 min cos 2x per 2 dikali 1 plus cos 2x per 2 dx. Nah, ini kita selesaikan perkalian dari 1 min cos 2x per 2 dengan 1 plus cos 2x per 2. Dia akan menjadi 1 ya. Lalu min cos 2x plus cos 2x-nya hilang, 0 gitu ya. Terakhir cos 2x min cos 2x ditambah cos 2x sama dengan min cos 2x dikali cos 2x itu adalah cos kuadrat 2x. Jadi hasil ini adalah 1/4 ya, karena bawahnya 2 kali 2 juga harus dikalikan. Jadi 1/4 dikali integral 1 min cos kuadrat 2x dx gitu. Nah, ingat sama seperti yang tadi, di sini masih muncul cos dalam bentuk pangkat kedua ya. Kita lakukan lagi sama seperti contoh 2 tadi ya. Kita gunakan identitas yang bagian identitas yang cos kuadrat x sama dengan 1 plus cos 2x per 2 identitas yang itu nanti kita akan dapatkan cos kuadrat 2x sama dengan 1 plus cos 4x per 2 kayak gitu ya. Nah, jadi ini udah selesai semua. Nah, kemudian ini bisa diselesaikan mudah diselesaikan ya. Kalian boleh coba ya ini gimana cara menyelesaikan ya. Kalau yang udah tahu jawabannya boleh komen di bawah ya. Oke, nah selanjutnya bentuk ketiga ini adalah integrannya itu adalah tangan pangkat mx dikali sekan pangkat nx dan juga kotangan pangkat mx dikali kosekan pangkat nx. Nah, gimana nih? Nah, nanti karena memang dia berbeda dengan yang tadi ya, maka nanti identitas yang digunakan juga berbeda, tapi mirip ya, pada prinsipnya mirip. Jadi identitasnya mirip seperti pada bagian pertama, yang identitas yang pertama yang di awal tadi. Jadi di sini untuk yang bagian pertama ya, ketika di sini munculnya integrannya itu adalah tangan pangkat nx dikali sekan pangkat nx, kita gunakan tangan kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x gitu. Sedangkan untuk bentuk yang kedua yaitu integrannya itu adalah kotangan pangkat mx dikali kosekan pangkat nx, kita substitusikan maksudnya identitas yang digunakan itu adalah kotangan pangkat 2x sama dengan kosekan pangkat 2x min 1 gitu ya. Nah, habis itu kita apakan? Setelah itu kita gunakan turunan dari tangan dan kotangan ya. Kalau tadi kan turunan dari sini ya. Kalau tadi kan turunan dari cos. D cos x sama dengan min sin x dx kan, kayak gitu. Nah, sekarang mah kita gunakannya D tangan. Jadi D tangan x sama dengan sekan kuadrat x dx dan D dari kotangan x sama dengan min kosekan x kuadrat kosekan kuadrat x dx. Jadi, nah setelah itu kita gunakan turunan dari tangan dan kotangan ya. Jadi turunan dari tangan x terhadap x adalah sekan kuadrat x ya. Jadi kita punya persamaan ini yang harus kita ingat. Jadi D tangan x sama dengan sekan kuadrat x dx. Lalu turunan dari kotangan x terhadap x itu adalah min kosekan kuadrat x dx. Lalu turunan dari kotangan x terhadap x adalah min kosekan kuadrat x ya. Maka nanti akan kita gunakan juga persamaan ini, yaitu D kotangan x sama dengan min kosekan kuadrat x dx gitu ya. Oke, nah contohnya seperti ini. Nah, ini munculnya hanya tangan saja, yaitu integral dari tangan pangkat 4x dx. Ingat, kita gunakan identitas, kita buat dia seperti pangkatnya
dibagi-bagi gitu ya. Jadi nanti akan ada tangan pangkat 2x dikali tangan pangkat 2x. Nah, kemudian salah satu dari si tangan ini kita ganti dengan secant kuadrat x berdasarkan apa namanya? Identitas yang tadi ya. Jadi si tangan yang bagian kedua ini, tangan kuadrat x kita ganti dengan secant kuadrat x min 1 berdasarkan identitas yang di atas ya. Nanti dia akan menjadi integral dari tangan kuadrat x secant kuadrat x min tangan kuadrat x ya dx gitu. Nah, lalu kita pisahkan. Yang pertama, bagian pertama adalah integral dari tangan kuadrat x dikali secant kuadrat x dx. Lalu bagian kedua adalah min integral tangan kuadrat x dx gitu. Nah, sekarang untuk yang bagian pertama, di sini ada integral tangan kuadrat x secant kuadrat x dx. Nah, di sini muncul secant kuadrat x dan muncul tangan kuadrat x. Kita cukup mengubah secant kuadrat x-nya menjadi tangan. Caranya gimana? Nah, kalau muncul secant kuadrat x, maka yang kita gunakan adalah turunan dari tangan yang tadi ya. Jadi nanti kita gunakan persamaan ini, yaitu d dari tangan x sama dengan secant kuadrat x dx gitu. Jadi yang ini tinggal diganti ya, secant kuadrat x dx-nya diganti dengan d tangan x gitu. Jadi semuanya udah tinggal tangan aja. Nanti caranya sama seperti yang tadi di awal tadi, menganggap tangan ini sebagai x gitu. Jadi sama dengan integral dari x kuadrat dx gitu. Nah, jadi integral dari x kuadrat dx itu adalah sepertiga x pangkat 3 kan ya. Jadi nanti integral dari tangan pangkat 3x d tangan x sama dengan sepertiga tangan pangkat 3x. Lalu yang bagian kedua itu adalah integral dari tangan kuadrat x dx. Nah, kalau muncul seperti ini, maka kita ubah dia menjadi secant kuadrat x min 1 gitu ya. Kita gunakan identitas yang pertama yang muncul di slide ini ya, yaitu tangan kuadrat x dx nya kita ganti menjadi secant kuadrat x min 1. Jadi nanti kita punya yang bagian ini adalah min secant kuadrat x plus 1 dx gitu ya. Jadi nanti secant kuadrat x-nya itu integral dari secant kuadrat x itu, ingat dia adalah tangan x ya. Jadi min integral dari secant kuadrat x dx itu adalah min tangan x. Dan plus 1 dx ini adalah integralnya adalah x gitu. Jadi jawabannya adalah integral dari tangan pangkat 4x dx adalah sepertiga tangan pangkat 3x min tangan x plus c. Seperti itu. Oke, contoh berikutnya adalah integral dari tangan kuadrat x secant pangkat 4x dx. Bagaimana penyelesaiannya? Pertama kita ubah dulu atau kita tuliskan dulu secant pangkat 4x ini ke dalam sebagai perkalian dari secant kuadrat x dikali secant kuadrat x gitu. Selanjutnya salah satu dari secant kuadrat ini akan menjadi d tangan x gitu ya, agar nanti lebih mudah penyelesaiannya. Nah, tapi secant yang lainnya apakah juga diganti dengan d tangan x? Ya nggak perlu, karena kan toh di sini juga yang muncul secant kuadrat x memang muncul 2 kali, tapi dx-nya kan muncul sekali ya, sedangkan d tangan x itu adalah secant kuadrat x dx gitu kan. Jadi dx-nya udah dipakai sekali ya, udah habis gitu ya. Jadi nanti tinggal sisanya itu adalah tinggal secant kuadrat x saja gitu. Nah, oke. Sekali lagi, jadi si secant kuadrat x dx yang terakhir ya, itu kita ganti dengan d tangan x seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu si secant kuadrat x yang tengah ini ya, kita ganti dengan 1 plus tangan kuadrat x, agar nanti hilang dia si secant kuadrat x-nya. Betul-betul nanti yang muncul hanya sisanya adalah ya integralnya adalah dalam bentuk tangan gitu ya. Oke, jadi kita dapatkan nih formula pada baris kedua, yaitu integral dari tangan kuadrat x dikali 1 plus tangan kuadrat x d tangan x. Kita sederhanakan, kita operasikan si perkalian dari tangan kuadrat x dengan 1 plus tangan kuadrat x, dia menjadi tangan kuadrat x plus tangan pangkat 4x. D tangan x-nya tulis lagi di situ. Nah, terus baru deh cara yang paling mudah ini, yaitu dengan ya udah kita menganggap tangan x ini sebagai x gitu. Jadi di sini kita bisa menganggap dia sebagai integral dari x kuadrat plus x pangkat 4 dx gitu kan. Yang kita udah tahu itu yang paling mudah gitu ya penyelesaiannya, yaitu x kuadrat adalah integral dari x kuadrat adalah sepertiga x pangkat 3, dan integral dari integral dari x pangkat 4 adalah seperlima x pangkat 5, sehingga integral dari tangan kuadrat x plus tangan pangkat 4 x d tangan x itu adalah 1
1/3 dikali tangan pangkat 3x plus 1/5 tangan pangkat 5x plus C gitu ya. Ya, baik, materi dari integral fungsi trigonometri saya akhiri sampai sini ya. Mudah-mudahan beberapa contoh soal yang diberikan dapat membantu pemahaman teman-teman sekalian di sini ya. Terima kasih banyak sudah belajar bersama saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video materi selanjutnya. Kita akan belajar bersama lagi ya, insya Allah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.